Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian yang soleh dan soleha. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan semua selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu mendapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Robbal 'Alamin. Bertemu lagi di pembelajaran tema. Kali ini kita masih tema 3, materinya rangkaian listrik. Rangkaian listrik adalah susunan dari komponen elektronika yang dihubungkan dengan sumber tegangan menjadi satu kesatuan. Susunan komponen elektronika yang dimaksud adalah baterai sebagai sumber tenaga atau sumber tegangan, kemudian bola lampu, penghantar berupa kabel, dan juga saklar yang ditunjukkan dengan tanda garis merah. Berdasarkan mengalir tidaknya arus listrik, ada dua rangkaian, yaitu rangkaian terbuka, di mana pada rangkaian terbuka listrik tidak dapat mengalirkan arus listrik karena terputus atau tidak terhubung. Perhatikan gambar. Pada gambar terdapat garis merah yang terbuka. Itu adalah saklar yang terputus. Sehingga apabila posisi saklar terbuka atau terputus, arus listrik tidak dapat mengalir sehingga lampu tidak bisa menyala. Ini disebut dengan rangkaian terbuka. Kemudian yang kedua, rangkaian tertutup. Pada rangkaian tertutup, listrik dapat mengalirkan arus listrik karena alirannya terhubung atau tertutup. Perhatikan garis merah. Garis merah merupakan saklar yang terhubung, sehingga arus listrik bisa mengalir dan lampu bisa menyala. Jadi kesimpulannya, agar arus listrik bisa mengalir, maka rangkaiannya harus tertutup. Berikutnya, arah arus listrik. Perhatikan gambar, pada baterai terdapat kutub negatif dan kutub positif. Perhatikan anak panahnya. Arus listrik terjadi karena ada perpindahan elektron dari kutub negatif ke kutub positif. Sebaliknya, arus listrik akan mengalir dari kutub positif ke kutub negatif. Berdasarkan susunannya, rangkaian listrik ada 3. Yang pertama, rangkaian seri, yaitu rangkaian yang disusun secara berurutan tanpa cabang. Perhatikan gambar. Lampu disusun secara berurutan tanpa cabang. Rangkaian seri mempunyai kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya yang pertama, membutuhkan kabel penghantar yang lebih sedikit. Yang kedua, biaya pembuatannya lebih murah. Kekurangan rangkaian seri yang pertama, jika salah satu lampu padam, yang lain ikut padam. Kekurangan yang kedua, nyala lampu tidak sama terang. Berikutnya rangkaian paralel, yaitu rangkaian yang disusun secara berderet dan bercabang. Perhatikan posisi lampu yang disusun secara berderet, atas bawah. Rangkaian paralel ini mempunyai kelebihan dan kekurangan, di antaranya: satu, kelebihannya, jika salah satu lampu padam, lampu yang lain tetap menyala. Kelebihan berikutnya, nyala lampu sama terang. Kekurangan rangkaian paralel yang pertama, membutuhkan kabel penghantar lebih banyak. Yang kedua, biaya pembuatannya lebih mahal. Yang ketiga, rangkaian campuran, yaitu rangkaian yang disusun secara berderet dan bersusun.
yaitu seri dan paralel digabung menjadi satu. Perhatikan gambar, lampu 1 dan 2 disusun secara seri. Lampu 3 dan 4 juga disusun secara seri. Tetapi lampu 1, 2, dan 3, 4 juga disusun secara paralel. Itu rangkaian campuran. Berikutnya, perhatikan gambar. Ini merupakan rangkaian campuran seri dan paralel, di mana lampu B dan C disusun secara seri. Kemudian lampu B dan C dengan lampu A disusun secara paralel. Terdapat 3 saklar. Saklar 1, saklar 2, dan saklar 3. Saklar hijau berarti untuk menyalakan lampu. Saklar merah untuk memadamkan atau mematikan lampu. Apabila kita menginginkan lampu A, B, dan C menyala secara bersamaan, maka saklar yang kita nyalakan atau yang kita hubungkan adalah saklar 1. Apabila saklar 1 dinyalakan, lampu A, B, dan C semuanya akan menyala. Kemudian apabila kita ingin mematikan lampu A, maka saklar 2 kita matikan atau kita putus. Dan yang menyala adalah lampu B dan C. Apabila saklar 3 kita matikan, apa yang terjadi? Lampu B dan C akan mati. Apabila saklar 3 kita matikan, kemudian saklar 2 kita nyalakan, saklar 1 dinyalakan, maka lampu B dan C akan mati. Seperti itu untuk pemakaian rangkaian seri dan paralel. Mudah-mudahan materi yang singkat ini bisa dipahami. Apabila masih kurang paham, silahkan boleh bertanya atau belajar dari sumber lain, boleh bertanya dengan orang tua, atau membuka wawasan melalui sumber lainnya baik dari buku ataupun dari media elektronik lainnya. Terima kasih, mudah-mudahan selalu semangat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.